Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti MED. Yang saya hormati Gubernur Jawa Timur Ibu Dr. Hajah Hovifah Indar Parawansa MSI. Yang saya hormati Bupati Lamongan Bapak Dr. Haji Yuhronur Effendi MBA MEK beserta jajarannya. Yang saya hormati seluruh kepala sekolah jenjang dasar dan menengah yang ada di Kabupaten Lamongan, dan tak lupa seluruh jajaran pendidik Kabupaten Lamongan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa halangan apapun. Semoga kita yang hadir dilingankan rangkahnya, dilembutkan hatinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Saya, Siti Rifaatul Maulani Rizkia, sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan dengan bangga berada di sini untuk mengajak Bapak Ibu hadirin turut serta meningkatkan kualitas guru sebagai agen perubahan menuju inovasi dan kolaborasi untuk pendidikan Lamongan yang lebih baik. Guru adalah pelita perubahan. Dengan inovasi, mereka menyalakan obor kemajuan. Dengan kolaborasi, mereka menyatukan mozaik peradaban. Di tangan pendidik yang progresif, masa depan Lamongan terukir dalam generasi cerdas, berakhlak mulia, dan tangguh. Hadirin sekalian, tidak ada transformasi pendidikan tanpa guru sebagai agen perubahan. Inovasi Bapak Ibu menyalakan obor kemajuan. Meski tantangan integrasi teknologi di pelosok Lamongan masih besar, dengan semangat progresif, guru bisa menjadi penggerak utama, melahirkan generasi yang cerdas, berakhlak tangguh, dan siap menghadapi tantangan zaman. Sebelum memulai pidato, izinkan saya untuk berpantun terlebih dahulu. Burung merpati terbang tinggi, hinggap di dahan kayu jati. Guru adalah agen perubahan sejati, membimbing generasi emas penuh bakti. Nah, di era disrupsi teknologi dan dinamika global yang terus berubah, pendidikan menjadi fondasi utama dalam membangun generasi yang unggul, yang adaptif, dan berkarakter. Kabupaten Lamongan dengan potensi sumber daya manusia dan budaya yang kaya menghadapi tantangan besar untuk menciptakan sistem pendidikan yang relevan, inklusif, dan berdaya saing. Namun, upaya ini tidak akan tercapai tanpa peran sentral guru sebagai ujung tombak pembaharuan di ruang kelas dan lingkungan masyarakat. Apakah hadirin tahu apa peran guru dalam kemajuan pendidikan bangsa? Guru tidak hanya bertugas mentransfer ilmu, tetapi juga menjadi agen perubahan yang menginspirasi, memicu kreativitas, dan menumbuhkan nilai-nilai kolaborasi. Hal ini menarik kita untuk mengingat semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Yang artinya di depan memberi contoh, di tengah membangun motivasi, dan di belakang memberikan dorongan semangat. Bahkan semboyan tersebut masih menjadi pedoman teguh dalam dunia pendidikan. Hadirin yang terhormat, tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi saat ini berlangsung sangat pesat. Namun, permasalahan yang kita hadapi saat ini adalah minimnya akses dan penguasaan teknologi dalam proses pembelajaran. Beberapa kendala utama yang perlu kita cermati antara lain, yang pertama yaitu kurangnya infrastruktur dasar. Banyak sekolah di Kabupaten Lamongan masih terkendala akses internet stabil dan listrik yang memadai. Hal tersebut dapat menjadi penghambat pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran. Data Kominfo Lamongan pada tahun 2023 menunjukkan 35% desa terutama di Kecamatan Sambeng, Ngimbang, dan Brondong masih mengalami masalah jaringan. Beberapa sekolah masih bergantung pada genset atau listrik yang terbatas.
Kecepatan akses internet rata-rata Lamongan hanya 12,3 Mbps di bawah rata-rata nasional, yaitu 18,5 Mbps. Menyulitkan penggunaan platform digital seperti Google Classroom dan Zoom, sehingga membatasi akses siswa terhadap pembelajaran interaktif daring. Yang kedua yaitu keterbatasan perangkat digital di sekolah. Banyak guru di Lamongan kekurangan perangkat digital seperti laptop ataupun proyektor. Survei Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan pada tahun 2022 menunjukkan hanya 40% SD dan 60% SMP yang memiliki lab komputer. Guru yang lain hanya mengandalkan smartphone pribadi, namun hanya 20% yang memenuhi spesifikasi aplikasi edukasi. Akibatnya, pembelajaran masih konvensional dan kurang relatif dengan keterampilan digital siswa. 3. Yaitu rendahnya pelatihan guru dalam penggunaan teknologi edukasi. Banyak guru khususnya di atas usia 40 tahun masih menggunakan platform digital seperti Google Classroom, Quizzes, dan lain-lain. Nah, pelatihan teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia masih terbatas dan tidak merata. Hanya 30% guru di Lamongan yang pernah mengikutinya dan mayoritas berasal dari daerah perkotaan. Nah, data Diklat Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan pada tahun 2024 menunjukkan baru 500 dari 8.000 guru yang terlatih literasi digital. Akibatnya, metode konvensional lebih dominan digunakan daripada metode yang sekarang. Hadirin yang saya hormati, Bapak Ibu para pemangku kebijakan, hari ini kita berdiri di persimpangan zaman, di era di mana teknologi mengubah segala aspek kehidupan. Namun, banyak anak di pelosok Lamongan masih kesulitan akses internet. Mereka akan tertinggal, namun dengan langkah strategis bersama, perubahan bisa kita wujudkan. Yang pertama yaitu meningkatkan infrastruktur dan akses teknologi di daerah pelosok Lamongan. Bayangkan, seorang anak di desa Sambeng harus berjalan 3 km hanya untuk mengunduh tugas sekolah karena sinyal internet di sekolahnya sangat lemah. Ini adalah realita yang membutuhkan solusi nyata. Hal yang perlu dilakukan adalah memperluas jaringan internet dengan teknologi terjangkau seperti BTS 4G satelit atau WiFi desa. Pemasangan panel surya di sekolah-sekolah terpencil seperti yang sudah berhasil di 5 sekolah pilot project juga penting. Kolaborasi dengan PLN dan penyedia layanan telekomunikasi bisa mempercepat pemerataan akses internet di daerah pelosok. Yang kedua yaitu pengadaan perangkat digital di sekolah. Seorang guru di Ngimbang harus bergantian menggunakan satu laptop dengan 15 rekan lainnya. Bagaimana pendidikan digital bisa maju jika perangkat dasar saja kurang? Solusinya bisa lewat program satu sekolah, satu lab komputer dengan dukungan CSR atau donasi masyarakat. Bisa juga dengan memanfaatkan laptop bekas yang layak pakai seperti program sukses yang dilaksanakan di Bojonegoro. Yang ketiga yaitu pelatihan guru berbasis praktik atau capability building. Pelatihan dan pendampingan berjenjang sangat diperlukan untuk guru agar mampu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Workshop rutin dengan materi praktis seperti penggunaan platform digital, pembuatan konten pembelajaran, serta pemanfaatan AI untuk administrasi guru harus digalakkan sebagai alternatif pembentukan komunitas guru melek digital. Di setiap kecamatan dapat menjadi wadah kolaboratif dipimpin oleh guru yang sudah terampil untuk saling berbagi ilmu dan pengalaman. Maka ketahuilah wahai guru-guru, tantangan yang kita hadapi adalah kesempatan untuk membuktikan kekuatan, ketekunan, dan dedikasi dalam masa depan generasi penerus. Setiap perintangan adalah peluang untuk mengasah keterampilan, menciptakan solusi inovatif, dan memberikan pengaruh positif yang tak ternilai pada kehidupan siswa. Hadirin yang saya muliakan, guru sebagai pelita perubahan memegang peran kunci dalam memajukan pendidikan Lamongan. Tantangan seperti minimnya teknologi, infrastruktur terbatas, dan kurangnya pelatihan harus diatasi dengan kolaborasi dan inovasi. Perlu pemerataan infrastruktur digital, penyediaan perangkat, dan pelatihan guru berbasis praktik. Pemerintah, sekolah, dan masyarakat harus bersinergi menciptakan ekosistem pendidikan yang adaptif. Dengan semangat progresif, guru-guru Lamongan akan terus mencetak generasi cerdas, berakhlak, dan tangguh.
Mari kita bersama, karena di tangan guru yang kolaboratif, masa depan gemilang Lamongan akan terukir. Hadirin yang berbahagia, inovasi dan kolaborasi bukan sekedar tugas, tapi panggilan jiwa untuk mewujudkan mimpi besar bangsa. Jadilah pilar utama yang membawa kemajuan pendidikan, karena dari sini lahir perubahan yang sejati. Di tanganmu, wahai guru-guru hebat, terciptanya generasi unggul yang bermartabat. Sejatinya sebuah bangsa dibangun dengan pena dan buku, dipahat dengan kualitas guru, diwarnai dengan corak pengetahuan dalam ilmu. Bunga mawar di taman indah, harum semerbak di pagi cerah. Guru hebat, pembimbing bijak, masa depan cerah, berkat ilmu yang tak lelah. Hadirin yang saya banggakan, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua diberi kekuatan dan kebijaksanaan untuk mewujudkan transformasi kualitas guru sebagai pilar utama kemajuan pendidikan bangsa. Mohon maaf apabila ada salah kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.